Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke, kepada Putra silakan dipimpin doa. Putra. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran nih, biar lebih semangat. Kalau saya bilang semangat, kalian jawab belajar ya, oke? Oke, ikut instruksi tangan saya. Semangat! Belajar! Kurang semangat. Semangat! Belajar! Semangat! Belajar! Oke, bagus. Tepuk tangan buat kalian. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya. Sebelumnya, kenapa sih kita sebagai makhluk, sebagai manusia, itu harus sujud pada Allah? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ya, Apa? karena hambanya Allah. Betul banget, karena kita ini adalah hamba Allah. Jadi kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Betul. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sujud. Ada berbagai macam sujud dalam kehidupan kita selain pada saat sholat. Oke. Selain pada sholat, ada macam sujud. Yang pertama, nah, ada namanya sujud syukur. Ini sujud syukur nih. Karena kita sujud syukur. Oke. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Oke. Terlebih dahulu absen. Ada yang nggak hadir atau yang berhalangan izin? Yang benar. Saya lihat ada bangku kosong di sana. Apa itu? Oh, lebih. Oke. Jadi hadir semua ya hari ini ya. Oke, hadir semua. Jadi di sini tuh kita membahas tentang materi sujud. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita ya, sujud itu tidak hanya dilakukan pada waktu sholat saja. Ada sujud yang di luar waktu sholat. Dan ada beberapa macam jenis dan dengan tujuan dan tata cara yang berbeda-beda. Di sini pertama ada sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan ketika kita merasa senang atau mendapatkan kabar bahagia, mendapatkan door prize boleh, atau kita terhindar dari musibah. Betul. Kamu sering main PS ya, Putra? Jangan sering-sering ya. Kalau boleh, kalau ketika ujian itu nggak boleh ya. Jangan sering-sering main game, oke? Oke. Jadi di sini ada berbagai macam sujud. Jadi kenapa? Mau tanya dulu nih, kenapa manusia itu sering lupa untuk bersyukur? Kenapa? Kamu jangan panik. Oke, kenapa manusia sering lupa untuk bersyukur? Karena kita tuh hanya kenapa? Ya, betul. Atau karena kita kurang betul kufur nikmat. Iya, bagus. Nah, atau kadang kita terlalu fokus pada ya, betul. Atau kita terlalu fokus pada tujuan kita. Misal kita meminta kepada Allah untuk misal dapat uang gitu ya kan. Ya Allah, saya minta uang 1 miliar mau beli Messi, misalnya begitu. Misalnya itu kita jadi fokusnya sama beli Messi aja, tujuannya aja. Tapi dari siapa yang memberi kebahagiaan itu kita nggak fokus. Kadang kalau kita berdoa tapi nggak dikabulin juga mengeluh. Oke. Saya boleh minta partisipan dari kalian? Di antara kalian nih, partisipan di antara kalian boleh maju satu. Kamu nama siapa? Maul.
Ya, boleh Aul ke depan. Tolong ya. Oke. Ngapain Pak ya? Kita akan contoh ya. Coba kita bahas tentang sujud syukur. Apa Pak? Misalnya kamu pemain bola profesional. Oh ya, boleh. Nah, biasanya pemain bola profesional itu ketika mencetak gol itu merasa senang, lalu selebrasi kan. Ya. Kamu mencontohkan selebrasi adalah sujud syukur. Boleh Pak. Ya, misalnya ini bola nih. Ini bola. Kamu dari sini boleh? Oh, dari sini Pak. Ya, ini gawangnya ya. Nanti kamu selebrasi. Kamu ngadep sini boleh? Sini Pak. Mohon maaf. Nanti kamu giring bola lalu gol, nanti kamu merasa senang, kamu selebrasi lalu sujud syukur. Tapi sebelumnya itu saya arahkan sujudnya. Oke? Boleh? Nendang sekarang Pak. Iya. Digiring. Gol. Kau gol. Wah, sujud. Oke, sebelumnya ada tata cara ya. Oke, ngadep kiblat boleh. Ya. Ngadep kiblat boleh. Ini Pak. Ya. Boleh. Ayo biar kelihatan ke teman-teman aja. Iya. Kelihatan teman-teman. Jadi kamu ada syarat dan tata cara untuk sujud syukur. Jadi nggak hanya sembarangan. Jadi kamu terhindar dari hadas kecil atau hadas besar. Suci badan kamu. Kamu udah mandi wajib kan? Oh, udah Pak. Udah. Menutup aurat atau bisa menghadap kiblat karena ini cuma contoh. Jadi kita biar kelihatan sama teman-teman aja ya. Oke. Misalnya kamu kan sudah selebrasi, seneng. Kamu seneng kan? Senang banget Seneng habis cetak gol. Kamu niat dalam hati untuk sujud syukur. Niat dalam hati, kita contohkan gerakannya ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu sujud. Sujud. Bagus. Nah, sebentar. Posisi sujud ini adalah posisi terendahnya manusia. Tapi justru di sini adalah kita ketika dekat dengan Allah. Gitu. Boleh? Boleh. Lalu salam. Oke, bagus. Terima kasih. Oke. Makasih ya, makasih. Selanjutnya ada sujud selanjutnya. Ada sujud sahwi. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak sujud sahwi itu apa? Apa? Betul. Ketika kita lupa sholat ya. Ketika kita lupa untuk sholat. Iya, kita sholat lalu lupa. Begitu bisa juga. Kita atau lupa rokaat misalnya. Lagi rokaat lupa rokaat ini rokaat berapa ya? 3 atau 4 ya? Abis ruku ngapain ya? Misalnya begitu. Nah, kita ambil contoh lagi deh biar ini ya bisa tergambar gitu sama kalian. Boleh Putra? Tolong boleh? Oke. Bang Putra, yang paling kecil aja. Oke. Yang paling kecil biar gampang. Siap Pak. Ya. Makasih. Nah, di sini. Oke, makasih ya. Boleh ngadep sana? Sana. Ya. Harusnya sih ngadep kiblat ya, cuma biar kelihatan sama teman-teman aja. Jadi misalnya kamu lagi posisi sholat. Ini posisi sholat isya ya. Sholat isya ada 4 rakaat. Kamu bingung. Kamu rakaat 4 atau 3 gitu kan. Cuma di sini tuh kita diajarkan untuk tenang gitu. Jangan panik, jangan misalnya kayak kalian sedang ada di kasir gitu, ingin membayar sesuatu atau sedang membeli kopi atau di Madura mau beli, cuma pas ngerogoh kantong ternyata nggak bawa duit. Di situ kan posisi kalian panik kan ya? Panik. Cuma kalau di dalam sholat kita diajarkan untuk tetap tenang. Jangan nanya teman sebelah, nggak boleh, itu membatalkan sholat. Nah justru di sini tuh Allah tahu manusia itu sering lupa. Jadi di dalam sholat pun diajarkan ketika kita lupa kita melakukan sujud sahwi. Boleh? Kamu lagi rokaat? Ya boleh. Tapi kamu lupa ini rokaat 3 atau 4 ya? Rokaat 3 atau 4? Bingung. Cuman jangan panik. Pura-pura aja. Terus sujud. Iya. Ternyata jam 10. Nggak boleh. Ya jadi ternyata rokaat 4. Coba langsung ini aja. Tahiyat. Nah, langsung udah tahiyat akhir, langsung sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali? 2. Betul, 2 kali. Boleh. Sujud lagi.
Selalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Nanti ya permennya. Oke, banget. Oke, selanjutnya ke pembahasan selanjutnya ada sujud tilawah. Jadi ada sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan ketika kita mendengarkan ayat sajadah. Ada yang tahu nggak berapa? Boleh nih. Ada berapa ayat sajadah dalam berapa? 15. 15 dalam 14 surah. Jadi ketika kita mendengarkan atau kita membaca surat ayat sajadah ini, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi ada berbagai macam caranya ya. Ada sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Oke. Sekarang kita tebak-tebakan dulu nih ya. Tebak situasi. Jadi saya kasih clue, nanti kalian jawab ini termasuk ke sujud apa gitu ya. Ada yang paham nggak? Paham. Misalnya kamu terhindar dari musibah. Syukur. Betul. Misalnya lupa rakaat salat. Sujud sahwi. Betul. Langsung udah contoh 2, kita mulai rame-rame ya, biar lebih semangat ya, biar semuanya dikeluarin kok suaranya, oke? Oke. Misalnya lulus ujian. Langsung dong, cepet, oke? Dapat nilai 100. Betul. Terhindar dari musibah. Betul. Lupa rakaat salat. Betul. Sama. Ketika mendengar surat ayat sajadah. Betul. Keren. Tepuk tangan dong untuk kalian semuanya. Boleh? Berarti sedikit banyaknya kita sudah paham tentang sujud ini ya. Jadi sujud ini tidak hanya di dalam sholat. Jadi di luar sholat pun kita bisa menunjukkan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari ketiga sujud ini kita memahami bahwa kita tuh harus selalu ingat dan tunduk pada Allah. Dalam keadaan senang, sedih, lupa, atau ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kita tuh harus bersujud pada Allah dan mengagungkan Allah. Oke. Dari penjelasan saya tadi nih, mungkin ada yang kurang paham atau ada yang kurang mengerti nih. Kalau misalnya saya kurang mengerti tentang sujud syukur itu apa sih? Sujud syahwi itu apa sih? Sujud tilawah itu apa sih? Kurang mengerti, boleh? Pak, Ya. saya mau bertanya, kalau misalkan sujud syukur itu kita dalam keadaan tidak suci, gimana Pak? Boleh diulang? Gimana caranya kalau misalkan kita bersyukur tapi keadaan kita tidak suci, apa boleh? Nggak boleh. Jadi kamu harus bersuci. Bersuci dulu. Oke. Iya, ini kamu hitung banget ya. Oke. Jadi syarat itu ya. Cuma kalau misalnya sujud syukur ya? Iya. Emang ketika biasanya kan saya tuh suka juga bola ya. Apakah orang-orang yang main bola itu ketika break atau sebelum masuk ke lapangan itu wudu dulu? Pernah lihat Rizky Ridho wudu? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat Rizky Ridho wudu nggak sebelum kick off? Belum ya? Ya. Jadi ini ada tata caranya. Kembali lagi ke sujud syukur. Jadi ada tata caranya. Jadi dalam kondisi apapun kita tuh nggak boleh lupa ya. Dalam kondisi seneng atau kamu tiba-tiba terhindar dari longsor, cuman beda beberapa jarak ya. Atau kalian hampir merasakan sesuatu yang kalau misalnya gua nggak gini bakal bahaya nih, saya nggak bakal meninggal kan. Atau sujud syukur misalnya kita dapat berita senang gitu, berita senang, berita bahagia, pasti kalau kita ya cerita ke teman gitu kan, cerita ke teman, lupa untuk bersyukur sama Allah. Biasanya kalau dapat bahagia gitu, Mail datang saya kucuk datang ke temannya, ih gue seneng banget tadi dapat 2000 dari tukang parkir,
Misalnya cerita ke teman tapi lupa sama siapa yang ngasih kita rezeki 2000 itu. Walaupun 2000 itu duit loh, walaupun sekarang rupiah lemah. Oke. Mungkin dari segitu sujud syukur, dari berbagai macam sujud ini ya, kita mempelajari bahwa kita harus selalu tunduk pada Allah karena kita ini adalah seorang hamba Allah. Untuk pemahaman materi kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Harap disiapkan dah. Oke juga buat minggu depan ya. Kita hafal doa-doa dari sujud-sujud tadi. Nanti kalian hafal lalu sampaikan ke saya, oke? Oke. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Saya izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.